Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Intan dan juga Dr. Haikal. Halo, Boleh Intan. kan sebentar lagi lulus dong. Betul, udah 3 tahun Intan ya? Luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalnya Dr. Haikal kan asli ya dokternya, kalau saya di Universitas Hidup Sehat. Oke deh. Dr. Haikal, tadi kita udah lihat Iya. tuh banyak banget tentang pertolongan pertama. Pertolongan Betul. pertama, sebenarnya pertolongan pertama tuh apa sih, Dok? Ya, jadi memang kalau kita mau menolong orang ya, kita mesti pastikan bahwa lingkungan sekitarnya itu betul-betul dalam kondisi yang aman ya, dan pastikan kita punya kemampuan, keahlian untuk menolong orang. Nah, biasanya nih ya, yang kalau misalnya kita menghadapi ada orang yang pingsan, apa yang dilakukan biasanya? Nah, biasanya kalau dia pingsan, aku cepet-cepet kasih minum, Dok. Itu bener nggak sih? Nah, ini yang salah nih. Oh, salah? Kenapa? Kalau pingsan kan adanya penurunan kesadaran. Iya. Ya. Saat pingsan itu fungsi menelan dan batuk tidak bekerja dengan baik. Kalau kita paksakan kasih air minum, maka kemungkinan cairan akan masuk ke saluran nafas. Dan ini bisa bikin tersedak dan berakibat fatal, Intan. Wah, malah bahaya ya. Iya, Iya. sering banget tuh kalau ada orang pingsan kan kayak dipaksa buka mulutnya, dikasih air kayak 1 sendok 2 sendok, itu nggak ternyata nggak boleh ya? Dikasih air minum kalau sudah mulai sadar. Itu pun juga mesti pelan-pelan ya, nggak boleh Nah, kadang-kadang nih ya kalau misalnya pingsan, terus kita tuh kayak udah buru-buru supaya dia bangun, kasih minyak gosok. Kadang-kadang tuh di hidungnya dibalurin banyak banget. Itu boleh, dokter? Nah, sebetulnya nggak begitu membantu ya, karena yang mesti kita perhatikan adalah pastikan asupan oksigen itu terhirup dengan baik oleh korban. Jadi ketika ada yang pingsan, pastikan lingkungannya itu bisa memungkinkan udara segar, termasuk oksigen, terhirup dengan baik oleh si korban. Nah, kalau kita memaksakan atau terlalu banyak memberikan minyak gosok, itu takutnya bisa mengganggu aliran oksigen tadi. Oh, malah bahaya, malah nggak Iya. boleh ya. Nah, dokter Eka ini kan banyak banget nih kayaknya nih. Ini apakah ini alat-alat pertolongan pertama atau gimana, dokter? Ya, nah ini kan karena masih pandemi ya, pastikan kalau kita mau nolong orang, pastikan tangan kita bersih ya. Itu yang mesti dilakukan pertama kali. Nah, terus misalnya nih, kita mesti bedakan antara tersedak dengan keselak ya. bedanya Kadang apa, Dok? kalau ada orang yang tersedak ya, ketika makan langsung kita kasih minum. Nah, ini sebetulnya mesti kita bedakan. Kalau keselak itu artinya makanan sudah masuk ke saluran pencernaan, tapi nggak lancar karena ketika makan orang tersebut sambil bicara atau tergesa-gesa. Nah, tapi kalau tersedak itu ada batuk. Batuk adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Kalau kita kasih minum artinya kita melawan refleks tubuh tadi, melawan usaha tubuh, malah bisa berisiko mendorong sumbatan tadi semakin masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau tersedak, itu ada batuk, itu jangan dikasih air minum, tapi kita pukul punggungnya. Pukul di punggung di bagian belakang antara tulang selangka, ya, atau kita lakukan Heimlich maneuver. Jadi si penolong memeluk korban dari belakang, sambil tangannya dikepal, ya, dan menghentakkan diafragma tubuh si korban. Diafragma tuh di mana sih, dokter? Di sini antara rongga dada dan perut. Jadi ditekan, hentakan, membantu supaya keluar tuh sumbatan makanan tadi. Oh, nah ini kan berarti kan yang nggak boleh kan, ini kan pertolongan pertama ini adalah yang paling menentukan kita untuk menolong seseorang ya. Betul. Ini berarti yang tidak boleh dan perlu dihindari yang pertama, kalau orang pingsan nggak boleh dikasih air minum. Betul, ya. Yang kedua, jangan berlebihan kasih minyak gosok. Oke, Ya, untuk pastikan orang si pingsan. korban mendapatkan asupan oksigen yang optimal. Ya. Oke. Dan kalau ada yang tersedak, ya pastikan apakah ini keselak atau tersedak. Kalau keselak itu biasanya nggak ada batuk, ya, karena makanan sudah ada di pencernaan, di saluran pencernaan. Nah itu kita bisa kasih minum. Tapi kalau tersedak itu ada batuknya. Artinya batuk ini usaha tubuh untuk mengeluarkan sumbatan. Ini nggak boleh dikasih minum. Oh, jadi nggak boleh dikasih minum Ya, ya? mesti Berarti dipukul tadi punggungnya dipukul ya? atau Heimlich maneuver. Oh, nah bedanya tadi, Dok, kalau apa tadi, keselak Kalau ya? keselak Keselak itu kayak cuma makanan gitu doang sumbatan atau sudah gimana? masuk di saluran pencernaan, tapi nggak lancar masuknya karena ketika makan sambil bicara atau tergesa-gesa. Gitu. Oh, nah ini di depan kita kan ada mentega, ada Ya. odol. Biasanya kalau ada luka bakar, itu aku olesin pakai mentega atau Ya. enggak odol. Itu benar nggak, Dok? Ini Kalau kata misalnya orang kena- tua ya, Iya. dan ini adalah salah ya. Salah. Kalau kita mengoleskan luka bakar dengan pasta gigi, ya, atau mentega, ini akan meningkatkan resiko iritasi pada luka bakar tadi. Kenapa? Iritasi muncul karena kandungan yang ada di dalam pasta gigi atau mentega. Nah, kalau iritasi meradang dan bisa meningkatkan resiko infeksi. Jadi tidak tepat diberikan pasta gigi atau mentega. Yang mesti dilakukan adalah kalau ada luka bakar, misalnya kena cipratan minyak panas, ya, maka
bersihkan luka tadi di bawah air mengalir. Oke. Ya. Nah, ini akan memberikan efek pendinginan. Airnya air biasa saja. Air Yang biasa penting aja. bisa memberikan efek pendinginan. Nah, setelah itu dikeringkan menggunakan handuk kering, ya, sambil dikompres. Kalau Seperti misalnya ini. di sekitar kita juga nggak ada kayak keran gitu, kita bisa pakai air mineral ya, Ya, disiram gitu ya, Dok dialirkan. ya. Nah, kemudian dikeringkan dengan handuk kering, ya, dikompres, nggak boleh digosok. Oh, nggak boleh digosok gitu aja. Karena nanti bisa bikin iritasi. Kalau nggak ada handuk, boleh nggak sih, Dok, kayak pakai tisu gitu? Baiknya kain. Oh, ya, baiknya kain, karena takut nempel ya? Betul. Nah, setelah itu baru oleskan salep yang mengandung antibiotik. Oh. Dan pada saat penyembuhan itu suka ada gelembung kan, itu nggak boleh dipecahkan. Nggak boleh dipecahin Ya, sendiri. betul. Nah, tapi Dok nih kadang-kadang ada satu lagi, kalau kelilipan, Dok, matanya. Biasanya dicuci pakai air sirih atau misalnya kayak direndam-rendam gitu pakai air sirih. Itu benar nggak sih, Dok? Nah, itu tidak boleh ya. Oh, nggak Jadi boleh. kalau mata kelilipan, kita mesti pastikan di mana letaknya. Caranya kita bisa melihat cermin, kemudian kita buka kelopak mata kita, ya. Jadi angkat kelopak mata atas, lirik ke bawah, atau sebaliknya, tarik kelopak mata bawah, lihat ke atas. Kemudian kita bisa rendam mata kita di dalam sebuah mangkuk besar, ya, sambil berkedip. Ini, direndam sambil Oke. berkedip. Ini akan membantu untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Sambil berkedip ini air biasa tapi Air ya, Dokter, biasa. bukan air sirih atau air Betul. apapun. Ya, air biasa, yang penting bersih. Dan kita bisa minta tolong teman kita dengan posisi kepala kita miring, kemudian teman kita itu mengalirkan air di mata kita sambil kita terus berkedip. Oh, tapi air biasa? Air biasa, yang bersih ya. Oke, Gitu, air yang Intan. bersih. Jadi bisa dari kayak apa tuh namanya, mangkok besar, bisa juga disiramin ya. Betul. Iya, artinya nggak boleh salah ya melakukan pertolongan pertama, Ya. karena ini adalah langkah awal untuk menyelamatkan orang lain. Setuju, Intan. Ya kan? Aduh, udah pinter kan? Udah bisa belum jadi dokter? Bisa, Intan, bisa banget. Kan kalau dokter Haikal, dokternya ahli pertolongan pertama. Kalau aku ahli cinta pertama, Dok. Oke deh, waduh, ini luar biasa ya. Iya. Tapi Intan, setelah ini ngomongin cinta pertama, lagi musim kawinan nih. Oh iya. Di pandemi tapi ada hajatan ya, tapi ini malah bisa membuat klaster baru COVID-19. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengatasi wabah baru COVID-19 akibat klaster hajatan atau duka. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.